Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur, alhamdulillah saya selesai menyusun buku panduan untuk pasien COVID dan pengetahuan umum bagi masyarakat sebagai bahan bacaan menyikapi virus corona. Buku dengan judul Bimbingan Psikoterapi Islam, ikhtiar untuk mempercepat kesembuhan COVID-19. Buku ini tidak terlalu tebal, berawal dari niat saya untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang terpapar virus corona, dan untuk masyarakat umum yang tentu saja khawatir menyusul wabah virus ini masih saja belum tuntas. Semoga isinya bermanfaat, dan saya sengaja membuatkan slide yang saya paparkan berikut dengan penjelasan secara audio. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Saya senang melakukan riset, penelitian, dan menulis. Untuk kegiatan ini saya benar-benar lebih hati-hati dan lebih teliti, karena ini menyangkut kaitannya dengan kaidah ilmiah dan syariah. Karena yang saya akan waktu itu akan dibahas dan dipraktekkan adalah psikoterapi dalam perspektif Islam. Karenanya saya meminta atau mencari pembimbing dari kalangan ulama yang punya kedalaman ilmu, dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan pengasuh pondok pesantren Buntet. Beliau juga alumni Universitas Al-Azhar Mesir, namanya Kiai Haji Aris Nikmatullah. Dengan sabar saya dibimbing oleh beliau, tidak segan-segan untuk mengkoreksi manakala ada kekeliruan pada diri saya, dan beliau juga memeriksa dan memberikan arahan-arahan yang sangat baik sekali. Semoga Pak Kiai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi hasil temuan mini riset ini luar biasa sekali. Ternyata mereka yang dirawat dengan status positif COVID, semuanya itu dihantui kecemasan luar biasa. Seolah-olah kematian itu sudah di depan mata. Mereka cemas dan takut. Mereka berpikir bahwa sampai sekarang belum ditemukan obat paten mengenai COVID-19. Dan juga mereka mendapatkan informasi bahwa sampai sekarang belum ada vaksin yang paten atau sudah dinyatakan benar-benar efektif untuk mencegah virus corona ini masuk. Jadi setelah mereka itu ditangani secara psikoterapi Islam, pengakuan mereka itu lebih tenang, lebih rileks, dan cemas itu tidak lagi dirasakan.
Ternyata aktivitas membaca kitab suci Al-Quran dan ibadah sholat berimplikasi positif bagi rohani mereka. Dengan izin Allah, pasien yang diterapi semuanya sembuh. Ketika diterapi, mereka juga mengikuti beberapa amalan-amalan yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, seperti wajib sholat malam, zikir pagi petang, melaksanakan sholat fardu dan sunnah secara full, tadarus Al-Quran, membaca kajian-kajian. Saya ingin menyampaikan tentang substansi dari metode psikoterapi Islam ini, yakni sesungguhnya merekonstruksi cara berpikir pasien atau yang positif dan bertindak dalam menghadapi datangnya penyakit dengan pendekatan ilahiyah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Selalu saya tekankan ke mereka bahwa virus corona itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan izinnya bisa masuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang hanya bisa mengeluarkannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya ungkapkan ini berdasarkan dalil-dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan saya jelaskan dalam slide di bawah. Terkait dengan kepanikan, ini panik ini luar biasa. Ternyata jauh sebelumnya Dr. Ibnu Sina mengatakan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jadi jelas sekali pesan Ibnu Sina ini. Kalau respon kita takut, cemas, berarti sakitnya itu akan lebih parah. Virusnya akan betah di dalam tubuh. Sementara bila kita sabar, maka proses kesembuhan itu akan jauh lebih cepat. Mengapa Ibnu Sina ini mengatakan demikian? Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri wassholah innallaha ma'as-sabirin. Hadapilah masalah dengan sabar dan dirikanlah sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ada proses di situ. Kita diminta untuk sholat dan kita harus sabar. Jadi sabar dulu baru sholat. Nah, sholat itu adalah interaksi atau komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Baik, definisi psikoterapi ini saya ingin sedikit jelaskan bahwa mengandung pengertian sederhana, yakni pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metodologi psikologis. Jadi istilah ini mencakup berbagai teknik yang bertujuan membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosional, sehingga individu tersebut mampu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya. Dan dalam perspektif Islam, terapi ini fokus kepada pemberian motivasi untuk sembuh yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi Islam ini agama yang luar biasa lengkap ya, mengatur sistem kehidupan dari hal-hal sepele seperti gunting kuku sampai menghadapi penyakit semacam wabah seperti sekarang. Turunnya penyakit merupakan salah satu ujian dari Allah tentu saja.
Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan pasti menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Namun tentu saja tugas manusia adalah berusaha menemukan obat dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya untuk mencari obat itu tentu saja bukan dengan cara-cara yang haram. Pemerintah, peneliti di dunia sekarang berusaha untuk mencarikan obatnya, menemukan vaksinnya, menguji cobakan vaksinnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka bertobatlah dan jangan berobat dengan yang haram. Itu Rasul dengan tegas mengatakan jangan dengan yang haram. Dan berdoa tentu saja jangan kita tinggalkan. Dalam perspektif Islam, sesungguhnya sakit itu yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 80. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ya, kita itu makhluk lemah, tidak punya daya upaya apa-apa. Di depan Allah kita tidak punya daya apa-apa. Jadi senantiasalah berpikir bahwa Allah itu maha besar dan mudah bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit. Sekalipun penyakit itu secara medis berat, tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka sembuhlah dia. Nah, ini sedikit informasi terkait teknik psikoterapi Islam. Sebenarnya itu titik fokusnya ada pada pasien maupun yang memberikan terapi. Harus fokus bahwa Al-Quran adalah penyembuh dan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pasien dan yang mengobati yakin bahwa kesembuhan datang bukan karena diterapi, melainkan karena kuasa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terapi ini hanya perantara saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa nunajjilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khasara. Dan aku turunkan Al-Qur'an, kata Allah, adalah sebagai obat untuk orang-orang mukmin. Jadi bahasanya tegas sekali bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh atau obat. Maknanya adalah bukan berarti Qurannya dibaca-bacakan kemudian diniatkan untuk penyembuhan, bukan seperti itu. Bukan sekedar dibacakan, tapi dipahami, dibacakan teks Arabnya, paham terjemahannya, dan melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya, meyakininya, dan itulah yang akan memperkuat iman kita. Nah, iman kita ini kaitannya dengan kesehatan jasmani dan rohani kita, akan saling berkaitan. Terkait dengan sejarah virus corona, singkat saja saya ingin menyampaikan bahwa menurut literatur, virus corona atau SARS-CoV-2 ini virus yang menyerang sistem pernafasan, dan penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19.
COVID-19 ini mewabah di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember. Dari situlah akhirnya menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Akibatnya luar biasa, ekonomi menjadi terpuruk, krisis ekonomi melanda dunia. Ya Allah, semoga Allah segera angkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, saya ingin kembali menekankan tentang teknik motivasi efektif. Artinya ini adalah tips bagaimana kita menyikapi virus corona ini dari perspektif Rasulullah SAW. Jadi pada dasarnya setiap penyakit ada obatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Itu ditanamkannya. Obat itu ada yang berupa fisik, ada yang berupa nasihat-nasihat Al-Quran. Kepada pasien, kepada yang terpapar terutama, jangan sedih, jangan bimbang, jangan bingung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, tidak mungkin Allah itu memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Apalagi hambanya ini sudah bertobat, berserah diri, dan di kepalanya ada ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaihal maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Selalu adil Allah itu. Kalau kita ditimpa musibah, udah ditakar, berarti mampu. Kita nggak usah bingung, pasti mampu. Kenapa kita diuji? Ya karena kita itu punya dosa. Dan cara Allah meningkatkan iman itu kita diuji dulu. Seperti halnya anak SMA mau dinyatakan lulus, berarti harus menempuh ujian dulu. Yang perlu ditanamkan dalam hati, baik yang positif maupun kita yang sehat itu, janji Allah pasti benar. Tinggal kita menjaga komitmen saja dengan Allah, senantiasa menjaga ibadah kita, iman kita, dan ketakwaan kita. Karena Allah janjinya pasti benar, tidak mungkin melebihi kemampuan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan, mengapa terserang COVID-19? Hamba berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari wabah ini. Hasil perenungan dan riset yang saya lakukan dan literatur yang saya baca, kurang lebih demikian. Berdasarkan sudut pandang ilmu imunologi, tubuh kita memiliki pertahanan dari serangan virus. Serangan virus ini langsung direspon oleh pasukan pertahanan kita. Jadi setiap tubuh kita, setiap manusia itu punya sistem kekebalan tubuh. Nah, kita punya pasukan antivirus, antibodi kita. Nah, antibodi kita ini, antivirus ini, pasukan antivirus kita itu sangat merespon apabila ada virus masuk atau kuman masuk. Pasukan inilah yang akan mengusir mereka. Virus-virus jahat ini akan diusir oleh pasukan imun kita.
Orang-orang kampung, katakanlah orang-orang desa, kuli bangunan, pekerja-pekerja di sawah, orang yang katakanlah mohon maaf di desa-desa dengan taraf ekonomi yang lemah, mereka sudah terbiasa terkena flu, pilek, influenza, bakteri dan sebagainya, dan imunnya terlatih untuk berperang melawan virus-virus yang masuk. Sehingga fakta membuktikan kebanyakan yang terserang COVID itu, kebanyakan ya, walaupun ada juga di desa-desa, itu mereka yang ada di perkotaan yang hidup di dalam gedung ya. Artinya aktivitas pekerjaannya di dalam gedung. Nah, mereka situasinya berbeda dengan warga desa yang tadi saya sebutkan. Mungkin jarang sekali sakit. Nah, ketika wabah ini menyerang, imunnya tidak terlatih untuk menghadapi virus-virus itu. Kurang lebih demikian. Jadi ketika pertahanan pasukan pertahanan dalam tubuh kita itu mampu mengalahkan virus yang masuk, maka kita akan sehat lagi. Reaksi-reaksinya ya biasa saja. Tapi kalau virus yang masuk itu mengalahkan pasukan pertahanan tubuh kita, maka kita akan terinfeksi, terpapar, dan penyakit-penyakit pun muncul. Demikianlah, makanya harus dijaga imun kita. Lantas apa sih penyebab imun itu turun? Imun itu turun manakala berbagai masalah duniawi tidak bisa dipecahkan. Kadang kita itu punya sifat-sifat yang tidak baik. Ketika dapat masalah, dipikirin sendiri, dicari solusi sendiri, Allah tidak dilibatkan. Padahal Allah sudah memberikan nasihatnya, ya, arahannya. Kalau kita dapat musibah itu harus sabar. Setelah sabar itu sholat. Karena sholat itulah kita itu isinya itu sebenarnya doa-doa. Misalnya duduk di antara dua sujud. Artinya kurang lebih, Rabbighfirli warhamni warjburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya Tuhanku, kasihanilah kami, sayangilah kami, berikanlah kelapangan kepada kami, berikanlah solusi hidup kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami, dan lindungilah kami. Itu kan indah sekali bahasa-bahasa dalam sholat itu. Dan inilah rahmat Allah akan turun, solusi itu akan datang ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya kita itu jauh dari Allah, sehingga stres yang ada adalah stres, panik, takut, khawatir, cemas, anak, istri nggak bisa makan, pendapatan susah. Kita jauh dari Allah, makanya Allah uji kita seperti ini. Nah, cara kita menyikapi masalah yang salah akhirnya membuahkan dosa, dan dosa itulah yang menyebabkan kita susah dan imun kita otomatis jelek. Karena ketika kita cemas berlebihan, khawatir ini itu, kerja jantung menjadi lebih ekstra, memompa darah ke aliran otak kita. Nah, inilah yang disebut dengan psikosomatik, psikis, kecemasan, sehingga mengganggu jasmaninya. Jantung over bekerja, darah menuju saraf otak juga menjadi lebih tegang, dan inilah yang menyebabkan imun menjadi turun. Nah, setiap masalah ada solusinya. Saya ingin jelaskan, kunci utama dalam proses penyembuhan ini adalah bagaimana cara agar jiwa, hati, dan pikiran kita setenang mungkin. Cara untuk menenangkan pikiran adalah berbanyak ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Dalam konsep Islam, hal pertama yang harus dilakukan adalah
Perbanyaklah doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar sebanyak-banyaknya. Rasulullah sendiri istighfar itu tidak kurang dari 100 setiap hari. Padahal Rasul itu sudah dijamin masuk surga. Kita umatnya seringkali lalai beristighfar itu jarang. Kemudian setelah kita beristighfar, kita wajib memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah. Bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Bisa bernafas, bisa bekerja, bisa makan, bisa segala-galanya itu karena Allah. Dan berkomitmenlah kita ini sekarang juga hanya menyembah Allah saja dan meminta tolong hanya kepada Allah saja, jangan kepada orang lain. Kalau kita meminta tolong kepada orang lain, kita berarti tidak menancapkan tauhid kita secara benar. Kalau kita punya tauhid atau keyakinan yang kuat bahwa Allah lah yang berhak dimintain tolong, maka orang-orang yang akan kita tuju sebagai perantara itu Allah yang akan menggerakkan hatinya untuk kita. Selain zikir dan sholat, kita juga harus mentadaburi isi Al-Quran, melaksanakannya. Terutama setelah sholat itu adalah momentum terbaik untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah yang luar biasa yang Allah secara khusus memerintahkan dalam surat Al-Isra tentang tahajud. Jadi tahajud ini istimewa sekali ini. Dari sepanjang malam kita tidur, Allah hanya minta sedikit saja, sepertiga malam saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini indah sekali. Subhanallah, Allah memerintahkan kita untuk sholat malam. Maka kita diminta untuk sholat malam, dirikanlah sholat malam. Karena sholat malam itu Allah akan jauh lebih tenang, jauh lebih khusyuk, berbeda dengan sholat-sholat lainnya. Sangat berbeda. Kalau malam itu relatif tidak ada kesibukan, suasananya hening. Dan janji Allah dalam surat Al-A'raf tadi adalah mengangkat derajat. Dan ada 3 keutamaan melaksanakan sholat malam itu, yakni Allah memberikan jaminan perlindungan dunia dan akhirat. Kedua, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa masalah berat, seberat apapun Allah pasti selamatkan. Yang ketiga, kita itu dimudahkan urusan-urusan dunianya, karirnya, rizkinya. Subhanallah. Jadi jangan main-main terkait dengan sholat malam ini. Sholat malam ini harus benar-benar dipersiapkan. Kita mandi, kita berbersih dulu, kita harus ngantuknya dihilangin dulu. Sebab kalau sholat malam ngantuk itu juga nggak baik, tidak baik sekali. Sebab inti dari sholat malam itu kan doa kepada Allah, isinya rangkaian doa. Jadi
Jadi fokus sholat. Silakan kalau yang menggunakan cukup 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan witir 1 rakaat, silakan. Yang biasa 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat, tidak apa-apa. Semua ada dalil dan tuntunannya. Dan pada sebagian malam melakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan Allah itu akan membimbing kita ya. Sholat tahajud itu Allah akan menyelamatkan sepanjang hari itu akan menjadi jauh lebih tenang. Karena Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 80 yang tadi saya bacakan. Wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini jaminan Allah ya. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Kalau kita ini nggak keluar ya pasti masuk. Nanti Allah bimbing kita diselamatkan. Nanti Allah kita bimbing kita diselamatkan. Tidak akan Allah menjerumuskan kita. Inilah kehebatan sholat tahajud. Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan ternyata di jam-jam sepertiga malam di antara jam 2, jam 3 itu istimewa sekali. Ketenangannya luar biasa. Ketika tenang itulah maka energi-energi positif dalam tubuh kita itu akan terasa berbeda. Dan disinilah imun itu akan naik. Nah, ketika imun naik maka sistem kekebalan tubuh kita bekerja dengan sempurna sehingga virus-virus yang membahayakan juga tidak bisa akan masuk. Inilah yang disebut Quran adalah obat itu, salah satunya adalah cara pandangnya. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Tahajud yang khusyuk penuh dengan pemahaman dan ilmu akan meningkatkan imun. Ketenangan. Nah, dari ketenangan itulah akan menyembuhkan penyakit seberat apapun. Jadi virus apapun kalau kita menjaga imun kita dengan sholat ketenangan yang luar biasa maka tidak akan bisa masuk. Dan jika pun sudah terpapar kemudian melakukan sholat tahajud, kesembuhannya akan lebih cepat. Sebagaimana testimoni pasien yang saya terapi itu luar biasa. Tahajud, kemudian dia itu rutin berdoa, berzikir, mohon ampun, jauh lebih cepat. Jadi dari sudut pandang imunologi juga telah dibuktikan oleh Profesor Soleh. Beliau meneliti bahwa efek dari sholat tahajud ini luar biasa. Ada bahasa-bahasa kedokteran yang oleh Profesor Soleh itu kutip. Jadi ini tercermin pada kemampuan menjaga homeostatis tubuh serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pola irama sirkadian yang bersifat diurnal menjadi nokturnal karena sekresi kortisol yang mestinya rendah pada malam hari menjadi tetap tinggi karena aktivitas sholat tahajud. Ini ditemukan oleh Profesor Soleh. Jadi luar biasa. Ayo, mumpung kita masih hidup, diberikan Allah itu umur, mari kita sholat tahajud. Murah meriah. Dan Allah sangat suka kepada hambanya yang bertobat, memperbaiki diri. Subhanallah. Saya selalu menekankan kepada pasien COVID itu bersyukur karena secara medis Anda sudah ditangani. Sudah ada dokter yang ahlinya untuk urusan panas, demam, batuk,
Itu urusan dokter, ada perawat yang menjaga, memonitor. Tapi ingat bahwa kesembuhan itu siapa yang punya hak menyembuhkan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada, kita, mohon maaf, termasuk para medis itu tidak punya hak menyembuhkan. Tapi hakikatnya adalah Allah yang menyembuhkan. Jadi yang hanya menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ditanamkan. Dan itu sebenarnya kita berulang-ulang membacakannya, dari mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah hamba menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah hamba meminta tolong. Dan sesungguhnya puncak keimanan, saudaraku, puncak keimanan itu adalah manifestasi kita dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan seluruh perintah Allah dan mempelajari Quran dan sunnahnya, dan kita berusaha untuk menjauhi larangannya. Itu berefek kepada akhlak dan cara pandang kita tentang keimanan. Dan iman ini adalah harus diupayakan, harus menjalankan amalan-amalan yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan, sehingga pada tatanan iman yang baik atau yang tinggi, ketakutan itu sudah tidak ada lagi pada diri orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang beriman itu rindu bertemu Allah. Dengan kata lain, tidak takut mati. Jadi kalau kita masih takut mati, berarti harus ditingkatkan lagi iman kita. Karena kematian itu adalah pasti datang. Tidak hanya karena suatu penyakit, dan itu adalah takdir Allah. Sehingga orang yang cerdas itu orang yang selalu mempersiapkan sebelum matinya itu adalah amal ibadah, amal solehnya. Nah ini saya ingin menjelaskan tentang perang batin lah. Dalam konsep Islam itu kan hati adalah keluar masuknya dua makhluk, yang baik dan yang negatif. Yang baik itu malaikat, yang tidak baik adalah setan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, mengarahkan kepada kebaikan, ke arah takwa, dan ke arah fujur, kesesatan. Manakala ada bisikan yang kotor itu, yang tidak baik, maka segera usir dengan membaca a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Manakala ada bisikan malaikat yang seperti itu udah azan, udah kerjanya nanti lagi, sholat dulu. Nah ini harus kita ikuti, sehingga mereka betah. Kalau sering diikuti betah, yang negatifnya akan minggir, setannya akan minggir. Nah pertanyaan lantas, sikap kita bagaimana ini menghadapi kondisi seperti sekarang? Kita tidak boleh keluh kesah, emosional. Tidak boleh ya, tidak boleh keluh kesah emosional. Jangan sampai satu detik pun kita melewatkan zikir. Dilatih, dengan latihan itu pasti bisa. Nah ini pentingnya berdoa. Dari tadi saya ngomong doa terus ya. Ini bukan tanpa dasar. Ini Allah sendiri yang perintahkan dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permohonannya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku dan akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina di neraka. Insya Allah dengan izin Allah, bagi saudaraku yang telah berhijrah atau bertobat, minta apa saja kepada Allah, Allah akan kasih. Dan Allah akan merespon sangat cepat ketika Anda bertobat lalu sholat. Rasakan kehadiran Allah, rasakan dekat sekali Allah itu. Cuman kitanya banyak dosa jadi tidak menyadari. Mudah-mudahan dengan bimbingan ini akan menguatkan dan mengembalikan fitrah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam berdoa itu hendaklah kita itu penuh dengan rasa takut, cemas, dan rendah hati. Seperti firman Allah surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara lembut
Sungguh Dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kenapa kita harus dilandasi rasa takut? Allah sendiri yang membimbing kita dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 56. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dalam konsep Islam yang namanya doa itu adalah pelindung. Ya, harus diyakini itu. Sebagai wujud pencegahan dan penanganan. Ya. Itu doa. Doa itu penyempurnanya. Jadi doa diyakini sebagai pelindung kita itu bukan asumsi saya sebagai pribadi ya, tapi dasarnya kuat. Ya, penyakit merupakan makhluk buatan Allah Subhanahu wa taala. Ia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkenan, penyakit tidak akan mengenai kita. Perhatikan ini. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah dari wabah ini. Jadi doa jangan main-main. Insya Allah kita diselamatkan ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah perisai orang mukmin, pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkannya dan dia memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu dipercepat terkabulnya doa itu di dunia, disimpan di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya, melindunginya dari musibah. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, ada yang digantikan, ya, digantikan. Subhanallah. Oke. Nah, ini dari sekian terhadap sekian metode doa ini saya mencoba untuk meringkas, mempersempit supaya bimbingannya lebih fokus terutama kepada yang positif corona. Ini ada 2 model doa, saya ingin memaparkan tentang urutan-urutannya. Yang pertama itu adalah beristighfar kepada Allah, mengucap syukur, alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian tuntunan kalimat berdoa. Seperti halnya teks berikut. Ya Allah, ya Rahman, aku sekarang terpapar virus corona. Ini contohnya. Aku sadar banyak sekali perbuatan dosa yang telah aku lakukan. Engkaulah yang menguasai virus corona. Engkau pula yang bisa menyembuhkannya. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun dan Engkau yang menciptakan Al-Quran. Melalui mukjizat Al-Quranmu ini hamba memohon berikan ketenangan dalam hati ini dan Engkau segera sembuhkan dari penyakit ini. Lalu kita membaca surat Al-Fatihah, surat pembuka Al-Quran. Afdolnya membaca Arabnya dan kita memahami artinya. Lalu kita membaca doa sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Kala itu Nabi Ayub menderita sakit parah. Lalu Nabi Ayub ini berdoa, sabar sekali. Nabi yang paling sabar adalah Nabi Ayub. Rabbahu anni masanniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang.
Lalu dilanjutkan membaca tilawah Al-Quran selama di ruang karantina atau di rumah ya. Mengurut boleh dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus dan cintai Al-Quran. Sebab janji Allah kalau di kepala kita ada Al-Quran itu Allah akan mudahkan, Allah akan selamatkan. Yang tak kalah penting adalah sholat 5 waktu dan sunnah. Kemudian keluarga juga sama ya. Keluarga juga sama. Dan ini ada satu metode ketika kita membaca tilawah, berdoa, hendaklah disiapkan satu botol air putih saja, satu botol air putih di depannya. Dan pasien atau yang OTG itu harus minum dari air yang disiapkan ketika kita berdoa di depannya, yang tidak usah ditiup-tiupkan, tidak usah, di depannya ada air saja, jarak setengah meter lah, seperti itu. Oke, ini ada satu model lagi doa yang agak mirip di atas, hanya ada tambahan sedikit terkait dengan metode mencari ayat secara acak random. Dan ini saya sudah buktikan kepada beberapa pasien COVID dan kepada eksperimen yang lain. Ternyata ketika kita mencari ayat secara acak dengan maksud dan tujuan terkait dengan masalah yang kita hadapi dan memohon kepada Allah bahwa ya Allah melalui mukjizat Al-Qur'anmu ini ya Allah tolong ya Allah berikan satu ayat saja agar hati ini menjadi tenang. Dan ayat yang akan ditemukan ketika memilihnya secara random, ketika kita membuka ayat suci Al-Quran, nah ayat yang akan ditemukan selalu berhubungan dengan kondisi kejiwaan, sosial, ekonomi yang dia derita saat ini, atau yang dialami, atau yang dimohonkan. Nah ini pengetahuan ini saya dapatkan sejak saya masih SMP, dan saya juga melakukan hal ini sampai sekarang, dan diuji cobakan ke saudara, keluarga, dan teman-teman. Hasilnya sama. Kalau sudah sama berarti ini satu ilmu, dan inilah mukjizat Al-Quran. Belakangan saya juga mengetahui ternyata dikembangkan juga oleh seorang trainer ya, seorang trainer terkenal ya, namanya Ustadz Nasrullah, yang metodenya mirip seperti ini, mencari ayat secara random. Kurang lebih tata caranya adalah sama. Setelah berdoa, lalu buka perlahan Al-Quran pada yang ada terjemahannya secara acak. Nah, ini biasanya nyambung dengan apa yang kita alami, ayat yang akan didapat. Nah, ayat ini dibacakan setelah sholat, dibaca Arabnya, dipahami maknanya, diamalkan perintah-perintahnya yang berkaitan dengan perintah amal diamalkan. Mohon maaf apabila isi ayat yang didapat itu negatif. Sikap kita tentu saja berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal sifat negatif atau hal-hal buruk yang demikian. Manakala positif, laksanakanlah amalan-amalannya dan pahami, kemudian amalkan dengan baik. Nah, terkait dengan kenapa harus pakai media air, nah ini ada satu riset dari seorang ilmuwan Jepang, Dr. Masaru Emoto, bahwa dalam bukunya The Hidden Message in Water, jadi menguraikan bahwa air bersifat bisa merekam pesan seperti pita mengetik atau compact disc. Dalam penelitiannya ia menemukan perubahan-perubahan molekul air saat dibacakan doa. Ternyata air itu membentuk kristal yang indah. Jadi ada efek air itu apabila dibacakan ayat-ayat, kalimat yang baik itu ada efek yang luar biasa. Dan ini diperkuat juga oleh pendapatnya Dr. Haji Tubagus Erwin Kusuma, dokter spesialis jiwa. Ia berpendapat bahwa air yang dikonsumsi dalam keadaan baik bisa menyehatkan.
Fungsi menyehatkan itu akan lebih efektif bila air dibubuhi doa atau dialiri bioenergi kita sendiri. Air yang telah diberi doa sama dengan energi ilahi atau bioenergi, energi insani, bisa menyembuhkan semua penyakit akibat gangguan metabolisme. Nah, dalil tentang dibolehkannya air sebagai media untuk dibarengi dengan doa, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Sabit bin Qais ketika sedang sakit. Kemudian beliau berdoa, hilangkanlah penyakit dari Sabit bin Qais bin Syams, wahai Rob seluruh manusia. Kemudian beliau mengambil debu tanah dari batat dan memasukkannya ke dalam gelas. Kemudian beliau menyemburkan air ke dalamnya, lalu menuangkan kepadanya. Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 385 dan periwayat yang lain. Baik, ini adalah link untuk testimoni yang sembuh setelah menjalani psikoterapi. Silahkan diklik, di-share, di-komen, dan diikuti channelnya. Mudah-mudahan bisa menyebar dan bisa memberikan angin segar kepada mereka yang positif dan umat Islam agar lebih meyakini lagi bahwa Quran sebagai penyembuh yang dimaksud adalah demikian. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila kata-kata benar itu datangnya dari Allah, bila itu ada kalimat yang sah itu datang dari pribadi saya selaku manusia biasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.